dicatat? Kalau sudah dicatat, jempol gini. Sudah dicatat? Oke, sip. Bu Nelly sudah. Yang sudah dicatat, jempol. Kasih jempol. Sip. Sudah dicatat ya. Ini alamatnya. Lalu akunnya, username password, dikasihkah sama panitia, Bu Irma? Ya, itu nomorku. Iya. Halo. UKG. UKG ya dikasih sama panitia ya. UKG. Registrasi Bapak dan Ibu. Panitia. Dari Bu Irma. Karena untuk masuk login e-training harus ada username dan password. Nah, ini nanti dari Bu Irma. Materi bisa diunduh di situ, ya. Ini sudah dikasih deh. Itu pertama. Kita bisa melakukan forum diskusi dan refleksi. Jadi tidak hanya setelah Vicon ini selesai, tidak. Nanti kita bisa diskusi kalau misalnya masih ada permasalahan. Pak, ini gimana sih, saya masih belum bisa Google Drive itu, gitu kan. Itu. Diskusi di sana, menggunakan forum diskusi. Adalah saya akan sharing. Oh ya, ini sudah. Saya sharing yang HP saya ya. Nih, ini nomor HP saya. Ini HP saya. Oke. Untuk membuka Google Drive, ini nanti sama-sama HP-nya disiapkan ya. HP disiapkan. Kalau yang pakai HP ya nantilah diingat kalau gitu. Birma, ini udah direkod kan ya? Sudah, Pak. Oh, sip. Oke. Cari icon yang ini ya, Ibu Bapak, di HP-nya. Coba cari icon ini nih. Yang sekarang bisa pakai HP-nya, cari icon Drive. Ya, ketemu apa tidak? Biar sama-sama. Ada ya, ada. Oke. Lalu masuk ya, saya klik nih. Masuk ke Drive ini. Nah, lihat di sini namanya siapa? Ada nggak? Bu Rika di ujung kanan atas ada foto Bu Rika atau nama atau sebuah logo di sini? Ada. Bu Heti punya siapa? Punya Bu Heti. Punya Bu Heti ya. Saya masih dipakai ini. Ini saya pakai yang punya suami aja. Oh, yang penting ada lah ya. Ada kalau gitu ada. Siapa yang tidak ada? Ya, berarti ada semuanya ya. Oke, ada semuanya. Sip. Nah, itu saya tidak akan mengajarkan bagaimana. Saya ajarin aja. Ibu dan Bapak, dari sini, kalau misalnya kita mau membuat akunnya yang baru ya, tadi kan ada akun punya suami, akun punya sendiri, akun punya siapa, punya anaknya, ini takutnya ada yang tidak mempunyai akun yang baru. Itu klik yang tadi ini ya, yang tadi nih, yang ditanda di sini, itu diklik. Terus ke bawah, ada tambahkan akun lainnya. Diklik, tambahkan akun lainnya. Nah, nanti masuk ke sini. Nah, ini kalau yang sudah punya akun, dia tinggal masukkan email dan password. Tapi kita kan mau membuat akun yang baru. Untuk buat akun yang baru, itu ada buat akun di sini ya. Buat akun.
Nah, nanti ada kelihatan untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis. Nah, siapa yang punya bisnis? Yang nggak punya, jadi saya klik diri sendiri. Oke? Nah, sekarang tinggal buat akun Google, masukkan nama Anda. Yang bisa ngikutin saya di HP-nya ikutin sama-sama ya. Saya akan pelan-pelan di sini. Oke, sekarang ketikkan nama. Ya, tinggal ketikkan nama di sini. Saya keyboardnya biar keluaran dulu. Oke, saya akan pakai akun yang keluar. Keluar ya. Keluar kayaknya. Mulai sekarang sudah di sini ya. Oke. Di sini misalnya saya ketik, saya mau bikin ini baru lah ya. Nama saya misalnya Aino, misalnya begitu ya. Nanti di sini ketik nama depan, nama depan ibu, bapak, dan nama belakangnya siapa, misalnya gitu. Oke, kalau sudah, nanti klik yang berikutnya ini. Ya. Sip, klik berikutnya. Nah, sekarang informasi dasar, masukkan tanggal lahir dan gender. Oke, kita masukkan tanggalnya. Misalnya saya di sini. Gendernya adalah saya tidak akan memberitahu. Wah, saya di antara keduanya nggak tahu ya, apa ada apa enggak gitu ya. Klik berikutnya. Oke, pilih alamat Gmail Anda. Oke, di sini kita akan di Gmail itu memberikan sebuah pilihan atau sebuah saran. Boleh nggak untuk saran dengan nama itu, mau nggak namanya ini, gitulah ceritanya. Oke, saya mau yang ini misalnya gitu ya. ainugraha@gmail.com misalnya seperti itu. Oke. Atau kalau enggak misalnya ingin buat sendiri, saya mah ingin sendiri misalnya di sini pengen Ainugraha ganteng misalnya begitu ya, ya terserah gitu ya, terserah itu bisa dipilih sendiri. Tapi saya suka nih sekarang yang ini, Ainugraha, saya suka. Oke, kalau misalnya pilih alamat Gmail-nya sudah dipilih, klik berikutnya. Sekarang masukkanlah sandi di sini ya. Misalnya saya kasih ini aja lah alamat saya lah. Ini pasti ketahuan semuanya sih, tapi nggak apa-apa kalau yang ini mah. Nanti di sini tinggal dimasukkan saja yang namanya password yang akan dibuat ya. Oke, kalau yang mengikuti silahkan diikuti, silahkan isi passwordnya. Lalu setelah itu klik berikutnya. Tambahin nomor telepon, tambahkan di sini ya, tuliskan nomor teleponnya. Atau mau yang lainnya tambahkan bisa. Tapi saya sekarang mau melewati dulu yang ini karena ini ada pilihan. Boleh dilewati, boleh diikuti. Ya. Begini. Jadi saya yang ini akan saya lewati. Karena di bawah ini ada tombol lewati. Oke, saya lewati. Oke. Terakhir nanti akan masuk ke tinjau info akun Anda. Akun Anda adalah Ainugraha, emailnya ainugraha@gmail.com. Oke. Kalau sudah di ini, tinggal klik berikutnya. Klik berikutnya. Lalu di sini Google ngasih, ini loh syarat-syaratnya kalau masuk Google gitu ya. Silahkan baca, kalau saya nggak pernah baca sih panjang, tapi saya ngeklik ada setuju aja di sini. Setuju. Periksa info.
layanan Google. Nah, akhirnya saya punya Google Drive sendiri. Ya, punya saya Google Drive sendiri. Iya. Atas nama siapa? Ainugraha. Ya nggak, di sini kelihatan nggak yang barusan saya bikin? Ya kan? Yang barusan saya bikin, saya kelihatan. Saya punya akun Google. Oke, bisa diikuti sampai sini? Bisa diikuti? Oh sih, pada yang ngasih jempol, ikut ya. Pak Putu Ariata, Pak Putu ini kelihatan terus sama saya. Aduh, kayaknya mesti ke Bali saya Pak Putu, ketemu Pak Putu nih. Ya, oke, semuanya bisa diikuti ya. Ikuti sudah akun Google. Nah, pertama saya akan memperlihatkan dulu bagaimana kita melihat berapa sih kapasitasnya. Nah, di sini ada telusuri drive ya, telusuri drive yang tanda garis 3 itu, klik. Lalu di sini nih lihat penyimpanan. Ya, ada penyimpanan 0%, ini berarti saya belum sama sekali belum dipakai. Penyimpanan 0 KB dari 15 GB. Berarti saya masih punya gratis 15 GB untuk saya simpan. Jadi saya punya 15 GB tuh lumayan. Lumayan. Nah, sekarang saya mau mendemonstrasikan membuat folder baru di Google Drive. Ya. Oke, sebentar, saya coba. Jadi saya masuk lagi. Nah, oke, di sini. Ya, tadi saya sudah masuk sini. Caranya masuk membuat folder baru. Nih, klik yang ujung sebelah kiri bawah, kanan bawah, ada plus. Klik. Ya. Buat baru folder upload pindai. Ibu Bapak, saya pakai bahasa Indonesia ya, ininya handphonenya. Kalau yang handphonenya pakai settingan bahasa Inggris, mohon disesuaikan saja, karena istilahnya akan berbeda. Folder, upload, and scan mungkin di situ. Ya, bahasanya. Oke. Nah, untuk membuat folder baru, klik folder. Ya, di sini. Lalu saya misalnya tuliskan nama folder saya. Oops. Aduh. Nggak bisa di sini. Oh, ini dia. Belum klik. Misalnya ya terserah saya misalnya saya mau si folder foto dari HP. Bisa begitu kan? Klik buat. Atau misalnya saya bikin folder tugas dari tugas siswa saya. Tugas siswa lah. Klik buat. Ya, berarti saya punya 2 tuh. Oke. Ada foto dari HP, ada tugas siswa. Nah, barusan adalah membuat folder. Lalu bagaimana kita memasukkan si file dari HP kita ke dalam Google Drive. Oke. Misalnya saya ingin memasukkan filenya di foto dari HP, berarti saya buka dulu foldernya, folder foto. Buka folder fotonya. Ya, berarti saya masuk di folder foto dari HP nih. Terus saya memasukkan di sini foto-foto yang dari file saya yang dari HP, ya. Klik tambah lagi di sini, klik tambah. Lalu klik upload. Ya. Klik upload. Oke. Baru-baru ini saya dikirimi gambar ini. Ya. Terus saya ingin mencari gambarnya dari folder HP saya. Di mana sih? Nah, klik di sini. Ya, di garis 3 ini. Saya klik di situ. Tadi saya mau mengupload ya. Mengupload gambar. Berarti saya klik yang gambar. Dia akan menampilkan folder-folder yang ada di HP kita. Ya. Saya misalnya akan mengunggah folder yang image di sini, WhatsApp image. Nah, ini saya baru dapat nih dari ibu-ibu semuanya. Oke, saya masuk ke folder di HP kita, terus saya klik
folder yang akan saya unggah. Misalnya folder ini file inilah file 1 nih yang IMG yang ini nih. Nah, yang itu. Kalau kliknya satu kali, berarti yang akan diunggah cuma satu file. Ya, tuh udah keunggah. Ini berarti ada di folder Google Drive saya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan mengunggah beberapa file. Ya, diklik, tambah, klik upload, lalu klik salah satu file dan tahan sampai keluar warna biru. Terus saya pilih file-file lainnya ke bawah. Lainnya, misalnya, saya sekarang sudah memilih 16 file. Ya, kelihatannya mana nih? Ada pilih 16 file. Klik, pilih. Dia akan upload ke Google Drive. Ya. Ibu Bapak ini berguna kalau misalnya begini, ketika Ibu Bapak menerima laporan yang berupa video dari orang tua. Video itu Oke. Video itu si filenya tuh besar. Kalau misalnya terus disimpan di folder kita, biasanya di handphone kita jadi malah penuh. Kalau udah penuh, susah install yang lainnya atau menjadi error, wah kepenuhan segala macam, biasanya begitu. Nah, sama misalnya video juga kita mengirimkannya seperti itu. Saya contohkan sekali lagi deh yang video ya. Yang video saya bikin folder lagi lah di sini bikin folder baru namanya video dari HP. Nah, saya suka membuat memisah-misahkan begini, misalnya Oke, saya masuk ke video dari HP, lalu saya upload video saya, tambah, upload, lalu masuk ke sini lagi, video sekarang, dari video mana yang panjang ya, Instagram, kamera lembang, misalnya ini nih. Nah, misalnya video ini yang saya akan unggah ke Google Drive. Contoh yang satu nih, video nih ada sampai 1 giga, sampai 629 mega gitu kan. Yang inilah yang 629. Tapi lumayan lama ya, nggak apa-apa. Klik satu. Bersiap mengupload satu file, sudah tinggal tunggu aja. Udah begini kita bisa beraktivitas yang lainnya. Dia masih tetap jalan di background atau di belakang layar itu jalan dia. Lalu kita bisa pakai handphone kita sesuai dengan kebutuhan kita. Si Google Drive akan jalan untuk upload file di belakang layar ya. Nah, gimana kalau misalnya sudah kan filenya masih ada di handphone? Berarti handphone saya masih penuh dong. Gitu kan ceritanya. Makanya kalau misalnya sudah diupload ke Google Drive, kita bisa menghapus file-file yang ada di handphone kita. Pertama, keuntungannya, file kita tidak hilang ketika dihapus, tetapi masih tersimpan di Google Drive, dan kita bisa membukanya kapan saja, semau kita, kapan saja kita mau. Dan yang kedua, ya, Bu Anis mute terus ya, Bu Anis di mute ya, jangan diklik-klik lagi unmute-nya, biar panitia yang mute aja, ya. Oke, dengerin saya saja. Bu Anis jangan klik unmute lagi. Udah, gitu. Oke, sip, makasih. Oke, saya teruskan. Keuntungan yang kedua adalah handphone kita kapasitasnya menjadi berkurang dan kita bisa men-save memori HP kita. Nah, tadi kan sudah masuk di file kita di dalam Google Drive ya. Lalu kita akan menghapus filenya.
Ya, itu tinggal di folder Ibu dan Bapak tadi. Ini mungkin akan berbeda menunya dengan antara HP saya dengan menu di Ibu dan Bapak. Kalau saya di HP saya untuk masuk ke gambar tadi, saya masuk ke galeri biasanya. Klik galeri di sini, terus saya masuk ke WhatsApp image yang tadi di gambar-gambar yang tadi dikirimkan. Oh, yang ini. Ada 3 folder. Nah, tadi saya mengirimkan yang itu, berarti saya tinggal hapus. Klik, tahan, misalnya gini, tahan, klik, terus saya hapus, pilih file-file yang sudah saya masukkan ke Google Drive. Ya, tadi 16 file. Dengan itu kalau nggak salah. 16 dengan ini. Baru udah gitu klik hapus. Berarti saya sudah mereduce atau mengurangi file dari HP saya. Saya tidak Oke, makasih Bu Irma. Tapi saya tidak akan kehilangan file saya karena file saya sudah tersimpan di dalam Google Drive. Itu untuk mengunggah Google. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini lah? Soalnya masih ada materi lagi. Siapa yang mau bertanya? Ini Komang Rati, Bu Komang, mau bertanya kayaknya. Silakan Bu Komang dibuka karena dia raise hand. Halo. Ya, gimana Bu Komang? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa lah. Saya mute lagi, berarti saya lanjut lagi aja ya. Lanjut lagi. Ibu dan Bapak, kalaupun misalnya ketinggalan dari materi saya, tidak apa-apa, ini direkam sama Bu Irma, dan rekamannya saya akan simpan di e-training ya. Rekamannya akan saya simpan di e-training, agar bisa diulangi lagi atau bisa diingat-ingat lagi lah, dibuka lagi bagaimana sih menggunakan Google Drive ini dari saya. Gitu ya. Baik, yang kedua adalah materinya itu tadi kan sudah Google Drive sudah membuatnya. Sekarang bagaimana kita membagikannya dengan orang atau membagikan Google Drive kita itu atau file-file Google kita dengan dengan murid kita, dengan orang tua murid agar bisa diakses. Contoh misalnya kalau kita itu mengumpulkan portofolio anak ya, dan ini agar bisa diakses oleh orang tua di rumah. Gak usah kirim lewat WA, gak usah kirim lewat email gitu kan, nanti malah tetap juga file-file dari handphone kita, tetap aja membebani handphone kita. Ini jadi tinggal orang tua itu mengakses Google Drive kita. Cukup itu. Jadi nanti orang tuanya yang akses Google Drive dan kita tidak harus menyimpan lagi file-file Google Drive di komputer kita gitu ya. Caranya bagaimana? Kita masuk lagi ke Google Drive. Ini sudah selesai, selesai nih file video saya. Kita mau memberikan akses kepada orang satu file ya, kepada orang yang kita mau. Nah, di sini ada tombol 3 nih. Ada 3. Diklik titik 3-nya ya. Klik titik 3-nya akan keluar menu seperti ini. Akan ke bintang, ini menjadi favorit. Ada sediakan saat offline, itu bisa. Ada salin link, buat salinan, kirim salinan, dan sebagainya. Nah, di sini tinggal bisa salin link atau bisa kirim salinan.
saya kok masuk ke sini sih? Belum selesai. Kembali deh, yang foto dari HP. Ini selesai kayaknya. Nah, ini ada muter-muter di tempat sayanya. Oh, karena tadi upload ya. Yang tadi saya cancel ya, soalnya nanti mengganggu ini juga di tempat sayanya. Apa? Jaringan dari saya. Ada upload, ada ini. Ini saya cancel dulu aja. Tapi saya sudah kasih tahu tadi cara-caranya ya. Cara-caranya saya sudah kasih tahu. Ini karena terkait jaringan saja. Oke. Oke, nah ini dia. Kalau ini sudah bisa masuk. Tadi saya akan keluar ininya, boros saya berbicara banyak tapi tidak tampil lagi layarnya. Sebentar ya, Bunda. Ini saya inikan dulu, tampilkan dulu. Mulai sekarang. Oke, ini dia. Nah, saya tadi ceritanya apa? Oke, membagikan satu file. Satu file ya, satu file ini nanti ini file dulu, nanti setelah ini akan membagikan folder. Klik misalnya filenya. Nah, ada titik 3 tadi, titik 3. Ya, ini titik 3-nya di sini nih, kalau yang ini. Klik. Ya. Baru di sini ada berbagi link nih. Ini aja lah, berbagi link. Oke. Klik berbagi linknya. Berarti di sini mengaktifkan berbagi link dan link sudah disalin. Nah, kalau misalnya link sudah disalin, saya tinggal membagikannya, misalnya di sini nih. Taruhlah, saya masukkan ke WA lah ya. WA workshop, WA kelas B workshop Google Drive, misalnya di sini. Di sini tinggal tempel, tahan, tempel. Nih, ya, saya membagikan satu file tadi. Klik. Saya membagikan satu file ke ibu dan bapak tuh. File apa yang saya bagikan? Ini berarti ibu bapak bisa membuka file saya. Ya, satu file itu saja. Oke, itu cara membagikan. Lalu, bagaimana kalau misalnya satu folder? Loh, bisa juga. Ini saya kembali ke Google Drive. Ini saya akan membagikan satu folder ya. Saya kembali lagi ke sini. Nih, saya akan membagikan foto dari HP kepada ibu dan bapak. Sama caranya di sini. Ada titik 3. Klik titik 3-nya. Ya. Di sini ada berbagi link nonaktif. Kita klik biar diaktifkan. Berbagi link diaktifkan dan link disalin. Nah, linknya sudah disalin. Kalau sudah disalin, saya bagikan ke orang yang saya mau. Oke, saya akan bagikan ke ibu dan bapak. Ya, kalau yang di atas adalah satu file, kalau yang di bawah adalah satu folder. Ya, itu membagikan. Ya, terus ada satu trik lagi nih, saya kasih tahu. Aduh, ini kan namanya panjang banget seperti ini. HTTPS, drive Google, bla bla bla, folder view, ada tanda tanya lagi, ada sama dengan, aduh susah sekali, gitu ya. Susah sekali. Susah begini, ada yang namanya peringkas nama web, ya. Ini namanya di gg.gg, biasanya itu yang suka saya pakai, atau s.id. Ini, nah triknya begini, saya masuk ke browser, lalu di sini tuliskan gg.gg, tuliskan gg.gg, enter, nanti masuk ke situs gg.gg.
Put your long URL here. Nah, yang tadi panjang-panjang itu kan sudah di-copy tuh. Masukkan di sini. Klik, tempel. Ya. Terus klik dulu customize link-nya di sini. Customize link-nya diklik. Nah, di sini misalnya gg.gg berikan sebuah nama yang mudah diingat. File, misalnya saya ya, misalnya dari HP Inu. Nah, misalnya begitu, kan mudah diingat. Udah gitu, shorten URL. Shorten. Nah, excellent. Copy your shortcut URL here. Nah, berarti saya sudah meringkas tadi yang nama panjang tadi. Oke, saya pilih semua di sini, pilih semua, terus saya salin, nanti saya bagikan lagi ke Ibu dan Bapak di sini. Sama kan? Itu sama yang atas di sini, foto dari HP Google Drive, ya kan? Tapi panjang, yang bawah foto dari HP Google Drive, tapi pendek. Oke? Ibu dan Bapak, itu dulu materi dari saya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, kita tanya jawab dulu lah. Sekarang kalau misalnya ada yang tidak dimengerti. From Nurma Putri, bisa diulang Pak? Yang mana yang diulangnya ya? Ibu Nurma, pengulangannya nanti di rekamannya saja ya. Hasil rekaman ini direkam sama Bu Irma. Saya akan simpan di YouTube. Nanti Ibu Nurma bisa buka di sana ya. Oh, yang gg.gg. Ya, dari nanti lihat rekamannya saja ya Bu Nurma ya. Untuk perekamannya ya, itu bisa berulang-ulang berkali-kali juga bolehlah Bu Nurma di situ. Oke. Dan saya linknya akan simpan di mana ini di grup WAG ya. Banyak ketinggalan nggak bisa dibuka. Oh, dari 91.900.9046. Oke. Banyak yang kalau yang ketinggalan rekamannya nanti bisa dibuka di training atau YouTube. Oke. Sudah dimengerti belum nih semuanya? Paham ya? Nah, baiklah. Waktu kita sebentar lagi, Ibu dan Bapak, karena waktunya memang satu hari, kita sudah mulai dari jam berapa ini. Satu lagi, ada satu syarat untuk mendapatkan sertifikat, yaitu Ibu dan Bapak menuliskan refleksi di e-training. Ya. Saya kasih ini dulu, caranya adalah, contoh, ini saya sharing lagi yang Safari. Oke. Bu Irma yang kelihatan browser saya kan? Browser ya? Ya, yang Safari. Oke. Caranya masuk ke e-training begini. Klik di sini e-training p4tk tkplb.kemdikbud.go.id. Atau tadi yang ini pun sudah disingkat sama saya, singkat SDID Cloud Training. Sama. Masuknya ke sini. Yang tadi shorten URL itu kayak GGGG, tapi SID ini namanya. Sama. Ibu dan Bapak masuk menggunakan login Ibu dan Bapak di sini. Ya. Ini saya logout dulu. Nanti Ibu dan Bapak masuknya seperti ini. Lalu klik masuk. Ya, di sini. Kasih di sini nama penggunanya dengan password yang sudah diberikan sama Bu Irma. Oke. Ini saya menggunakan nama pengguna saya, punya saya. Passwordnya punya saya juga. Lalu klik masuk. Sampai ketemu di sini nama Ibu dan Bapak. Ya.
Sampai ketemu. Lalu tarik ke bawah. Nah, di My Courses atau di kursus saya, itu ada workshop pemanfaatan Google Drive sebagai portofolio anak. Ya, klik. Oke, nah nanti materi ada di sini. Disimpan nih, ada materi workshop. Buka di sini. Tugas dan forum diskusi. Nah, tugas mandiri nanti, nah ada tugas mandiri juga nih. Ya, dibuka, dilihat tugas mandirinya, karena diminta untuk membuat 3 folder, dan diberi nama, nanti difoto. Nah, contoh tampilan tugas seperti ini ya. Nah, contohnya ada. Dibuka di situ, lalu ada refleksi pembelajaran. Semua peserta kegiatan diwajibkan melakukan refleksi pembelajaran dan menuangkan hasil refleksi pembelajaran pada menu refleksi yang telah disediakan. Ya, maksudnya apa? Curhatlah. Ibu dan Bapak di sini memberikan apa? Memberikan bagaimana sih perasaannya setelah mengikuti diklat ini. Bagaimana pengalamannya setelah mengikuti ini. Nah, dan ada beberapa pertanyaan yang dijawab, misalnya gini. Hal penting apa yang telah saudara pelajari setelah mengikuti diklat? Kendala apa yang sudah saudara temui? Dan materi apa yang ingin saudara pelajari selanjutnya? Ya. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tidak mengisi refleksi, Ibu dan Bapak tidak akan mendapatkan sertifikat. Ini nanti akan saya lihat di sini siapa yang sudah memberikan refleksi. Lalu saya kasih ke Bu Irma. Bu Irma, ini loh yang ngasih refleksi. Ini yang bisa mendapatkan sertifikat melakukan workshop ini. Gitu ya. Lalu caranya gimana? Klik refleksi pembelajaran di sini nih, klik. Diklik refleksi pembelajaran, lalu klik new blog post. New blog post diklik. Ya. Udah masuk di sini kan? Ini petunjuknya. Lalu klik di sini title, judulnya apa sama Ibu dan pesannya apa. Kalau sudah selesai, add post. Kalau sudah selesai, di add post. Oke, ini saya cancel karena saya tidak ini. Ini nanti Ibu dan Bapak yang akan mengisinya. Ya, yang mengisi ini itu adalah yang menerima sertifikat. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan nih Bu Irma nih. Pada hebat-hebat juga. Oh ada nih, Pak, apakah Google Drive ada batas waktunya? Ora ono. Selama Ibu punya akun itu, Ibu punya ada di situ. Saya sendiri sudah menggunakan Google Drive itu dari tahun 2002-an gitu ya, 2003 saya pakai. Berarti berapa tahun? Oh enggak, 2002, belum 2002. 2005, 2006 lah. Udah hampir 15 tahunan saya pakai, nggak masalah. Layarnya nggak kebuka, Pak. Oke, nanti kita lihat di rekamannya ya. Oke, terakhir ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya akan ke Bu Irma. Oh, Bapak ada Pak, banyak. Bu Cahyani. Ibu Cahyani dan Bu Soharyati. Bu Cahyaning dulu ya. Ya, Bu Cahyani. Terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya. Kebetulan saya menggunakan Google Drive untuk pengiriman laporan kegiatan selama WFH ini kepada pengawas. Yang saya tanyakan Pak begini, di sekolah saya punya 4 rombel dan guru saya itu setiap hari mengirim dokumentasi baik itu video maupun foto. Nah, saya rekap untuk laporan kegiatan itu, saya rekap, saya masukkan ke dalam Google Drive. Nah, saat perekapan itu Pak, karena dalam satu hari itu 4 guru mengirim dokumentasi baik foto dan video itu kan terlalu banyak yang masuk ini Pak. Ya. Waktu saya mau ngunggah itu ada yang belum saya unggah, tapi di dalam Google Drive yang mau saya tambahkan itu tidak ada. Akhirnya solusinya dari WA yang masuk dokumen itu saya kirim balik begitu Pak ke nomor WA yang lain, baru itu muncul. Yang saya tanyakan, apakah ada batasan
berapa jumlah dokumentasi foto atau video yang ada yang mau ditambahkan itu, begitu Pak? Iya, iya, Terima iya, kasih. iya. Paham, 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 paham. Paham. Jadi gini, memang ada batasannya ya si Google Drive itu, kalau nggak salah. Jadi gini, ini yang dimaksud Bu Cahyaning mungkin ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini saya mau ngedemoin lagi nih, mau demo. Ini mau demo. Apa mirror jalan. Yang dimaksud Bu Cahyaning itu seperti ini nih, Bu Bapak. Kalau saya mau mengunggah nih foto dari HP nih. Lalu saya tambahkan file, upload dari gambar. Nah, ini kan saya banyak gambar. Ya. Terus coba saya pilih nih salah satu gambar. Ini sebenarnya saya bisa pilih semua. Tinggal klik di sini, pilih semua. Saya memilih 12.408 yang dipilih. 12.000 file. Terus saya pilih. Ini Google Drive nggak mau. Gitu ya yang dimaksud. Kalau kebanyakan terus diunggah itu nggak mau. Ibu dan Bapak, ini terus terang saya belum nyari dulu berapa sih jumlah file yang bisa diunggah di Google Drive, jumlahnya ya. Kalau batasannya nggak apa-apa. Bisa berapa saja tergantung dari space kita. Karena saya sendiri kalau misalnya mengunggah misalnya 20 file itu masih bisa. Coba bisa nggak ya 20 file sekarang. Tapi sekarang saya lagi menanyakan juga ini ke berapa jumlahnya. Ini saya lebih 22. 22 masih bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. 20 kayaknya. Di bawah 20. Coba ya. Coba upload. Ini mungkin pertanyaannya. 18, 10, cuma berapa file? 15, 19 saja. Ya, di bawah 20 maksimal. Tuh bisa kalau ya. Tapi nanti saya akan coba cari tahu juga ini masalah ini. Soalnya kalau misalnya banyak, ini saya belum dapat juga sih, belum dapat solusinya. Tapi kalau di bawah 20 masih bisa. Masih bisa di-upload lah kalau 20. Itu mungkin maksudnya ya, Ibu ya, Bu Cahyaning ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tinggal Ada Bu Suharyati. Bu Suharyati? Ya, silakan. Tadi Ibu mau bertanya. Ya, Pak, kalau misalnya saya pernah berbagi video via Google Drive, kemudian waktu dibuka putus-putus itu kenapa ya, Pak? Jadi tidak lancar membacanya gitu loh. putus video di kalau biasanya putus-putus mah jadi kendala jaringan, Bu. Oh, begitu. Kendala jaringan. Bukan pengaruh dari pengaruh dari data awalnya, bukan ya? Enggak. Kalau misalnya sudah tersimpan itu nggak ada masalah. Tapi kalau pas ketika dibuka putus-putus biasanya dari jaringannya saja. Oh iya, ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Kemudian ada lagi Bu Suharyati. Apakah Google Drive ada batas waktunya? Udah dijawab. Mohon maaf. Kemudian ini dari Asus nih. Apa bedanya membuat email yang mengisikan nomor handphone sama yang tadi Bapak buat dengan melewati nomor handphone, Pak? Ini masalah sekuritas dari ininya, Bu Asus. Bu Nita ya, tadi namanya siapa? Saya lupa. Mohon maaf tadi saya lupa. Kita, Pak. Ya, Bu Nita ya? Iya, betul. Oke. Iya. Bu Nita, jadi perbedaannya begini, itu ada perlindungan data ya, perlindungan data dari Google. Kalau misalnya menyantumkan nomor HP,
akun kita tuh dilindunginya lebih kuat. Hanya kan tadi saya demonstrasi ya, dan akunnya itu kan akun demo ya, yang tadi saya demokan. Ya. Kalau akunnya saya sendiri, saya sudah pakai nomor HP, jadi saya lebih kuat ininya sih, proteksinya. Saran saya pakai nomor HP agar proteksi dari Google-nya ke kita lebih kuat. Kalau misalnya ada penyalahgunaan, siapa tahu kan misalnya ada password yang dipakai orang, kita kelupaan dipakai orang gitu kan, ketahuan sama orang. Nah, kalau pakai nomor HP itu akan ada notifikasi pas akun Anda digunakan loh sama orang lain di tempat mana gitu. Mau dibukakan apa tidak, itu cuma ke nomor HP kita. Tambahan Pak, kalau itu membuat email itu dari satu HP itu kan ada nomornya, Pak. Mungkin kalau yang tadi Bapak supaya aman pakai nomor HP, apakah nomor HP itu bisa dipakai untuk beberapa akun, membuat akun? Bisa. Bisa. Satu HP bisa beberapa akun. Ya, terima kasih Pak. Oke. Berikutnya Pak Wisnu dari Bu Rika. Semisal ganti handphone, tapi menggunakan email yang sama, file yang di Google Drive tidak hilang? Tidak. Yang penting emailnya sama. Kalau ganti email, nah itu baru masalah. Emailnya hilang misalnya. Berarti yang di Google Drive-nya nggak bisa dibuka kalau emailnya yang lupa mah atau ganti gitu ya. Tapi kalau ganti HP, Google Drive tidak hilang. Dan saya bisa membuka Google Drive ini dari komputer saya, Bu Rika ya. Ini saya demokan nih. Saya pakai akunnya Ainu tadi ya. Saya sharing yang Safari ya, Safari. Kalau misalnya di komputer, saya bisa bukanya di drive.google.com. Klik. Nah, ini masih pakai yang punya saya ini. Saya ganti yang add another account. Di sini saya ganti yang, enggak ya? Ainograha ya, tadi saya bikin ya. Malah jadi saya lupa. Oke, passwordnya. Tuh kan, protect your account. Ini menjawab tadi Bu Rika nih. Bu Rika. Akun kamu ada yang menggunakan. Tadi kan saya menggunakan di HP, sekarang menggunakan di sini. Karena saya tidak diproteksi, keluarlah ini. Protect your account. Confirm aja lah. Nah, siapa tadi? Bu Rika, nih saya bisa si file-file tadi bisa dibuka di komputer. Nah, file-file tadi yang tadi itu di HP, diunggah di HP. Ya. Terus file video dari HP, tadi saya hapus ya, nggak jadi. Tugas siswa tuh bisa. Jadi Ibu Bapak bisa membuka ini di mana saja nanti kalau sudah disimpan di Google Drive, misalnya di sekolah pakai komputer ya bisa. Atau misalnya pas Ibu lagi jalan-jalan ke rumahnya Pak Putu tuh di Bali gitu kan, sambil pelesiran gitu kan, ya bisa di situ juga. Atau misalnya Pak Putu mau buka lagi ke Bandung gitu kan, jalan-jalan dengan saya di sini, bisa dibuka. Oke? Apalagi? Ada lagi nih Pak, dari Bu Suharyati lagi. Gimana nih kalau kita menghapus akun Google Drive di HP? Apakah datanya akan hilang? Enggak. Kalau akunnya di HP dihapus, tidak akan hilang. Karena Ibu Bapak masih bisa membuka di tempat yang lain akun tersebut. Ya, misalnya saya menghapus akun Ainu nih. Ainu itu saya hapus di HP. Tapi saya ngebuka Ainu ini di komputer, ya masih ada filenya di sini. Tidak masalah. Gitu. Tidak akan hilang. Oke. Iya. Dari Bu Rika nih, langsung uji coba nih Pak. Cuma katanya video tidak bisa. Videonya besar kali Bu, belum tidak bisa, masih harus ditunggu. Harus ditunggu. Itu kalau video seperti tadi nih, saya video dari HP,
video itu rata-rata besar, ya, besar apa? Size-nya. Barusan saya 600. Klik aja, tunggu aja. Karena dia akan lama prosesnya. Lama prosesnya, tunggu aja, sabar Ibu. Tidak bisa semenit 2 menit. Bisa beberapa menit yang kita inikan, tergantung besarnya file video. Kalau sudah selesai, nanti bisa dicek, lihat lagi ke Google Drive-nya. Sudah masuk apa belum ya? Gitu kan. Ini tadi sebenarnya kan saya demo video ya. Yang di sini, yang video HP ini, saya demo yang di sini. Tapi saya tidak lanjutkan karena kendala dari jaringan punya saya. Kalau saya lanjutkan ini tadi upload video, terus saya demo yang lain, jadi lambat gitu jaringannya. Ya udah upload, ya udah demo, ya udah Vicon, nah, kebanyakan gitu yang jaringan saya kepake. Jadi saya tadi itu di cancel dulu. Tapi kalau upload ini ditunggu saja. Oke, Bu Rika ya. Ibu Bapak, dari sini setelah Vicon ini, Ibu Bapak tidak maksudnya masih bisa berhubungan dengan saya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalau misalnya masih ada kesulitan, itu bisa kita diskusikan di dalam forum diskusi di e-training yang tadi. Terus insya Allah saya akan bantu Ibu dan Bapak bagaimana untuk mengelola Google Drive ini atau memaksimalkan Google Drive ini. Saya rasa mungkin itu dulu saja Bu Irma, karena waktunya pun sudah lewat sebenarnya kita. Kalaupun misalnya ada pertanyaan dan segala macam, kita bisa melanjutkannya nanti secara offline atau asinkronus, bisa lewat forum diskusi atau bisa kayaknya forum diskusi deh yang paling ini ya di situ. Nah, yang suka saya lihat. Itu Bu Irma. Bu Irma, saya serahin ke Bu Irma ya ininya pengelolaan kelasnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Baik Bapak dan Ibu, ini ke ruang LMS-nya jam berapa, Pak? Apanya? Sekarang juga nggak apa-apa. Nanti sholat dulu lah, kan saya juga. Dulu ya, break dulu. Break dulu, sholat dulu. Mau membukanya nanti jam berapapun masih bisa. Selama hari ini lah ya. Selama hari ini. Waktunya. Yang terutama untuk mengisi refleksi ya, habis sholat, habis break, silahkan diisi dulu refleksinya. Gitu Bu Irma. Baik, batas waktunya Pak, mungkin sampai jam 5 sore atau? Kalau LMS itu dibuka sampai beberapa hari ke depan ya. Seminggu dibuka. Ini. Oke. LMS masih dibuka, taruhlah seminggu ke depan. Tetapi kan Ibu dan Bapak harus mengisi refleksi nih, dan kita pun harus merekap sertifikatnya ini, ya kan Bu Irma begitu? Betul, jadi kita batasi waktu aja sampai jam 5 gimana Bu Irma untuk refleksi dan pengumpulan itu ya Pak, data untuk sertifikat nanti ya? Sama tugas mandiri mungkin ya Pak Wisnu? Ya, sama tugas. Sama tugas. Pak, mau tanya Bu, Pak. Silakan Bu. Ini kan ada pengiriman tugas ya. Di sini ada tampilan tugas untuk mandiri, kan ada yang foto peserta 1, kelompok 1, maksudnya gimana ya Pak? Ada 2, 3, 4. Sebentar, saya lihat dulu. Ibu sudah baca di sini ya. Ini tugas mandiri. Ini ya Bu ya? Ya. Nama kelompok. Ini yang pertama, masing-masing peserta memasukkan pada folder ini minimal 3 file. 1 buah foto peserta, misalnya KA, kelas A, maksudnya K itu Fitriah Halibah, 1 video. Dari 1 file PDF dari surat undangan workshop pemahaman Google Drive. Oke. Nama kelompok yang terdiri dari 5 orang. Folder ini dibuatkan tulisannya. Oh ya, ini yang link yang sudah diperpendek tadi ya, pakai gg.gg ya. Ya. Nah, jadi begini, Ibu dan Bapak nanti buat 1 link gg.gg. Lalu linknya gini aja. Dari link folder tersebut,
itu linknya disimpan nanti dikirim ke WAG ya, WAG saja, WA group. Terus yang grup yang lain, yang peserta yang lain memasukkan filenya di link yang kita bikin. Ya. Atau paling mudah begini di WAG, bikin kelompok. Nah, kelompoknya memasukkan setelah ada satu folder dimasukkan ininya file-file yang dari kelompoknya yang lain gitu. Misalnya ibu bikin satu folder, yang lain kirim file ke tautan link tersebut. Gitu loh. Dan kelompoknya bagaimana, Pak? Nah, ini diserahkan ke ibu masing-masing di WAG aja sambil kenalan lah. Ya. Sambil kenalan di WA group kan cuma 20 orang nih. Ayo siapa yang mau kelompok ini kan 20 orang mah gampang lah. Ya. Oke. Gitu ya, nama tugas yang diberikan kepada murid misalnya tugas Ramadan. Pada pola ini diminta untuk mengirimkan foto. Nah, yang ketiga untuk mengirimkan contoh misalnya tugas kepada satu orang murid. Oke, itu ya. Sip. Berarti kalau yang ke murid itu ke sekolah yang ngirimnya ya? Ya, ini simulasi saja, Bu. Oh gitu. Yang ngirimnya ke sekolah berarti. Ya, Pak. Nah, pekerjaan murid di sekolah masing-masing. Misalnya Ibu punya murid siapa namanya? Irma misalnya. Berarti nanti bikin satu file dokumen atau satu folder yang diberi nama pengiriman tugas untuk Irma gitu. Ya. Itu nanti difoto saja hasilnya. Nah, difoto seperti ini. Tugas Ramadan kelompok 1 Fitri Habibah. Ya. Tampilan tugasnya seperti ini. Oke? Siap. Ibu Bapak, oh ya silakan Bu Irma dilanjutkan. Pas nih jam 12. Jam 1 kan. Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak narasumber kita Pak Wisnu. Untuk teman-teman nanti untuk memasuki e-training kalau misalkan masih kurang jelas tadi kami share di WA group tutorial memasuki e-training. Jangan lupa username dan password sama dengan username dan password ketika Bapak registrasi di aplikasi Fastningcom tkplb.id. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikat, Bapak dan Ibu dimohon nanti mengisi absensi, nanti link absensi kami share di WA group. Kemudian nanti mengisi refleksi di e-training, kemudian mengisi instrumen evaluasi penyelenggaraan. Nanti saya share juga linknya di WA group. Baik Bapak dan Ibu, sekian tatap muka video conference kita menggunakan Webex. Apabila ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan, nanti kita lanjut di WA group dan di LMS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Bapak. Saya Alif. Sama-sama, terima kasih.